dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam podcast pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah peningkatan potensi diri. Peningkatan potensi diri terdiri dari 3 aspek utama, yaitu dilakukan dengan kesadaran diri terus-menerus, peningkatan kemampuan, dan pilihan-pilihan yang cerdas. Saat ini kita tiba di peningkatan produktivitas. Artinya, bagaimana kemampuan kita untuk mencetak hasil. Di antara berbagai kemampuan yang sudah dijabarkan pada segmen-segmen sebelumnya, seperti kemampuan energi, kemampuan emosi, kemampuan pikiran, kemampuan relasi, dan kemampuan kreativitas. Kemampuan produksi ini adalah kemampuan yang betul-betul harus ada niat yang tinggi. Karena enggak peduli seberapa hebat bakat kita, yang di sini yang diperlukan adalah kerja keras untuk meraih sukses. Dunia mencoba kita untuk tidak bekerja keras. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita bisa maju. Sebenarnya semua itu yang berharga di dalam hidup kita itu bisa dicapai. Apa yang kita inginkan itu bisa dicapai. Dan apa yang kita inginkan itu adalah laksana perjalanan mendaki. Hidup itu adalah sebenarnya perjalanan mendaki. Masalahnya, sebagian orang sangat ingin mendaki, tetapi mereka punya kebiasaan meluncur turun. Turun itu mudah. Turun itu nggak ada syaratnya. Turun itu nggak butuh usaha. Seperti merasakan efek gravitasi. Kita memang akan ditarik terus ke bawah. Bahkan kita bisa meluncur ke bawah sambil merem. Namun, itu tidak bisa. Gaya hidup menurun itu gaya hidup kayak gini nih. Tidak ada niat, mudah puas, tidak konsisten, dan terlalu banyak alasan-alasan. Enggak ada visi besar ke depan. Hanya ingin gratifikasi instan. Sedangkan mendaki itu berat. Mendaki itu membutuhkan niat, membutuhkan energi, membutuhkan tekad, membutuhkan kerja keras, dan membutuhkan konsistensi. Dan kita di dalam proses pendakian harus melihat gambaran besar, harus punya tekad, menunjukkan karakter, meluangkan waktu. So, kalau kita bisa melakukannya walaupun sulit, kita harus mencapainya. Nah, di dalam channel YouTube Mentoring Self Improvement ini, saya ingin, Mr. Sorchan ingin menantang guys semua untuk mau menjadi seorang pendaki. Dan jangan terintimidasi loh. Ya mungkin bisa aja ngomong, Mr. Sorchan, saya di masa lalu nggak bisa sebaik yang saya inginkan. Saya udah terlalu tua. Oke, nggak jadi masalah. Sekarang bisa saja Mr. Sorchan ngomong gini, mau nggak kamu melakukan itu bukan untuk dirimu sendiri? Mungkin untuk pasangan kita, mungkin untuk anak kita, mungkin untuk mantu kita, cucu kita, atau orang-orang yang kita cintai. Jadi, kalau kita merasa hidup itu menurun, bukannya naik,
menuju prestasi, dan ingin mendapat penghargaan seperti yang kita inginkan, kita perlu mengubah mindset kita menjadi mindset produktivitas. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus memahami prestasi masa lalu kita dan tingkat produktivitas kita saat ini. Di level manapun itu, selanjutnya belajarlah menerima perilaku dan kebiasaan mendaki yang akan meningkatkan kapasitas kita. Gimana sih jadi orang yang mendaki, gaya hidup mendaki? Yang pertama, kita perlu memvisualisasikan hasil yang sempurna. Kita setting, aku ingin punya hasil seperti ini. Dan kalau bisa, ciptakan kesempurnaan yang ingin kita raih, kita buat titik awal kita. Berikan sebanyak mungkin detail yang bisa kita capai. Dan kalau bisa, kita bayangkan kalau benar-benar sempurna tercapai, kenapa tidak? Lalu yang kedua, mulailah bekerja bahkan sebelum tahu cara mencapai visi. Karena apa? Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita kan harus punya visi. Tidak hanya itu, kita juga harus bersedia mengambil tindakan meski keadaan gak pasti. Kita harus menggunakan kapasitas berpikir untuk mengetahui target, tetapi juga harus punya kecenderungan produktivitas. Kita harus berani mengambil satu langkah walaupun langkah itu kecil. Kebanyakan orang ingin langsung memulai dengan lompatan besar. Jangan gitu. Kita coba di langkah kecil. Langkah kecil 1, langkah kecil 10, 100, dan akhirnya di masa depan akan ada lompatan besar. Jadi melangkah aja walaupun itu enggak pasti. Yang selanjutnya, gagal lebih cepat, gagal lebih dulu, dan gagal lebih sering. Nah ini, langkah ini seakan-akan kontradiktif kan? Tadi katanya disuruh mencari kesempurnaan. Namun untuk menjadi produktif, kita harus mau gagal. Gagallah sebanyak mungkin. Kuncinya adalah jangan menganggap usaha kita sebagai benar atau salah. Sukses atau gagal, jangan. Tanyakan aja sama diri kita, apakah tindakan itu membawa kita lebih dekat pada visi kita tentang kesempurnaan. Kalau ya, kita menang. Kalau tidak, lihat apa yang gak berhasil, buat penyesuaian, dan segera coba lagi. Apakah kita bersedia untuk gagal? Apakah kita bersedia gagal berkali-kali? Apakah kita bersedia belajar dari apa yang tidak berhasil? Inilah yang dibutuhkan agar kita dapat mencapai potensi produksi yang maksimal. Lalu yang selanjutnya, tetap fokus lebih lama daripada orang lain. Kalau orang lain menyerah, jangan, kita tetap fokus dan lebih lama dari orang lain. Terus berjuang. Lalu yang selanjutnya, buat inventaris keterampilan dan sumber daya. Kita punya keterampilan apa? Sumber daya apa? Itu penting supaya kita tahu kapasitas kita. Lalu yang selanjutnya, berhenti melakukan hal-hal di luar zona kekuatan kita. Kita akan jadi lemah, kita akan drastis turun kalau kita nggak berfokus pada zona kekuatan kita. Lalu yang selanjutnya, jalin hubungan dengan orang lain, dengan tim setiap hari. Kita perlu melibatkan tim kita, tim kerja, teamwork kita. Lalu selanjutnya, buat keputusan setiap hari untuk memajukan diri kita sendiri dan tim kita.
Dan yang terakhir, terus evaluasi hal yang bisa ditingkatkan. Orang yang produktif selalu berusaha menjadi lebih baik dan mencari cara-cara lebih baik untuk melakukan sesuatu. Kita bisa membuat perubahan positif dimanapun kita berada. Jadi, kita perlu terus mengevaluasi dan perlu mengambil tindakan-tindakan yang terus menerus. So, salam untuk meningkatkan kapasitas produktivitas kita, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.